Selamat petang keluarga Dhamma TV. Senang sekali kita sudah sampai di Hari Raya Trisuci Waisak. Dan tema kita juga adalah Waisak di saat Corona. Tema ini memang tepat sekali karena pada saat ini ada pandemi Corona COVID-19, di mana pandemi ini telah melanda seluruh dunia. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh warga Buddhis dan juga kepada seluruh pemirsa Dhamma TV, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era. Semoga Waisak di tengah pandemi Corona ini meningkatkan kesadaran kita bersama pentingnya menghormati alam, menghormati manusia, dan menghormati lingkungan hidup kita. Dan saya tidak sendiri, telah hadir di studio, yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bersama beliau nanti kita 1,5 jam ke depan meminta pencerahan tentang apa itu Waisak di tengah pandemi Corona. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, terima kasih Bante. Dan juga kali ini tema kita adalah pandemi Waisak di saat Corona. Dan tentu ada banyak peraturan-peraturan yang telah diturunkan oleh Wihara, Bante. Apa saja itu, Bante, tentang Waisak di tengah Corona ini? Ya, memang Waisak ini termasuk hari yang sangat penting karena tiap-tiap agama itu menekankan hari mana yang paling penting. Otomatis hari Waisak adalah hari yang paling penting. Apalagi kalau kita bisa melihat, menelusurin waktu beliau lahir sebagai calon Buddha di bulan Waisak yang terang bulan juga. Waktu beliau mencapai penangan sempurna, ini juga di bulan Waisak, waktu terang bulan sekalian. Demikian juga waktu beliau wafat di bulan Waisak, terang bulan sekalian. Jadi dengan demikian ini seolah-olah ini calon Buddha ini sudah menskenariokan sedemikian rupa karena beliau sebelum lahir ke manusia ini, beliau berada di surga tingkat keempat. Permohonan dari para dewa, para Brahma untuk beliau lahir ke bumi, melaksanakan tugasnya menjadi Buddha. Jadi ini para dewa sudah melihat dan memantau, sudah saatnya beliau lahirnya ke bumi ini. Saat itulah yang dikatakan seseorang yang baru lahir langsung bisa berjalan 7 langkah dan berdiri untuk menyatakan. Waktu dia berdiri menyatakan itu termasuk pernyataan yang sangat luar biasa. Aku adalah manusia yang tertua. Aku adalah penguasa yang sesungguhnya. Aku adalah yang lahir yang terakhir kali. Inilah adalah kelahiranku yang terakhir dan aku tidak akan lahir kembali. Itu pernyataan waktu dia masih baru lahir. Ya, 7 langkah. Nah, itulah dengan demikian ini sudah ada kekuatan yang sedemikian dahsyatnya sehingga dia merasa yakin itu pasti menjadi kenyataan. Demikian juga ketika beliau berjuang, memang perjuangan itu tidak segampang yang dibayangkan karena dia seorang pangeran. Berjuang itu harus melepaskan semua istananya, kekayaannya, masuk ke hutan, tergantung makanan yang diberikan orang-orang desa. Kita bisa membayangkanlah kalau makanan desa itu bagaimana. Dari yang makanan tadi mewah di istana, sekarang makanan desa. Tapi dia pasti bisa tahan. Bisa menyesuaikan diri, tetap bisa hidup. Tetapi ya begitulah.
dalam penghidupan dia seorang pertapa ini yang paling banyak melakukan perjuangan cara bertapa, cara puasa yang ekstrim luar biasa. Berpuasa selama 3 hari penuh, berpuasa selama 1 hari 7 hari, ada berpuasa sampai 2 minggu, sekuat dia bisa tahan berpuasanya, sehingga sangat-sangat luar biasa sampai berkali-kali pingsan. Biasa manusia kalau kurang gizi, kurang segala-galanya, badan ini lemes, jadi berkali-kali pingsan, dan akhirnya dia merasakan, saya sudah berpuasa sekian tahun, hampir 6 tahunan, kok hasilnya tidak begitu bagus, kok tambah loyo, tambah letoy. Akhirnya dia menyadarin ternyata ekstrim begini juga bukan saatnya. Nah, akhirnya dia mengikuti jalan tengah. Juga satu-satunya guru dari agama manapun juga, ternyata beliau itu juga belajar pada orang-orang yang dinyatakan paling hebat di zaman itu. Akhirnya dia dapat berita, dia berguru juga. Nah, guru yang pertama yang membimbing beliau itu ternyata dia punya kehebatan dalam meditasi, bisa mencapai ketenangan tingkatan ke-7. Dia ikut berguru, latihan, tidak lama dia mencapai. Nah, gurunya tahu kalau Siddhartha ini sudah mencapai tingkatan yang sama dengan beliau, seolah-olah inilah tingkatan yang paling tinggi yang aku berikan kepada kamu. Nah, sekarang kamulah yang menggantikan, aku sudah tua. Silakan kamu jadi guru yang di sini mengajarkan. Nah, pertapa Siddhartha menolak. Maaf, saya belum waktunya untuk jadi pemimpin di sini. Saya harus menggali, menambah ilmu lagi, yang lebih tinggi lagi. Oh ya, silakan. Akhirnya dia mencari dan menemukan, oh itu ada satu lagi yang lebih hebat. Tingkatan guru yang kedua ini dia belajar, ternyata hanya menambah satu tingkatan ketenangan yang ke-8. Dia mencapai juga, cepat sekali dia mencapai, karena memang seorang yang mau jadi Buddha ini sudah menguasai jana-jana yang tingkatan ke-8 ini dengan sangat mudah dan sudah pengalaman sekali. Akhirnya dia mengikuti itu sangat cepat. Maka itu tidak aneh ketika dia sudah merasakan, walaupun kita mencapai tingkatan yang tertinggi ini, ketika pikiran kita masuk dalam keadaan biasa, aku masih ada benci, aku masih senang, jadi belum bebas kekotoran batin. Akhirnya ternyata aku belum mencapai yang tertinggi. Akhirnya dia mencari dengan cara sendiri, meditasi dengan sungguh-sungguh. Nah, saat itulah yang dikatakan di bulan Waisak, mau terang bulan, jam 6 sore dia meditasi selama 4 jam. Fokus pikirannya itu masuk di dalam memorinya, menyelidikin ke dalam memorinya, itu terlihat simpanan-simpanan memorinya dalam kehidupan lampau yang tak terhitung banyaknya. Jadi dia melihat semuanya, berapa juta kali kelihatan, terlihat semua cepat sekali. Akhirnya 4 jam dia tahu seperti itu. Akhirnya jam 10 malam sampai jam 2 subuh dia melihat apa yang ditanam ternyata membuahkan seperti itu. Jadi kita bisa jadi orang yang kaya atau miskin, itu ada bibitnya. Kita bisa jadi cantik atau jelek, itu juga ada bibitnya. Kita bisa jadi pintar atau bodoh, itu ada bibitnya. Semuanya ada bibitnya yang dikatakan dari memori ini masuk, dilihat ke sangkara. Jadi sangkara itu sesuatu hasil perbuatan yang kita ciptakan sendiri di pikiran kita, membentuk seperti itu. Jadi ada dalam memori kita punya memori masing-masing, kita juga punya sangkara, bentuk-bentuk pikiran kita masing-masing. Jadi arah pikirannya ke sana, ke sangkara, jadi tahu, oh ini buahnya ini, oh ini buahnya begini. Mengapa saya dulu pernah jadi raja, apa kekuatan karmanya? Terakhir saya bisa terlahir di alam surga tingkat keempat, kekuatan apa yang saya lakukan waktu saya menjadi Raja Wesantara dan seterusnya. Terlihat dengan jelas, oh ternyata
walaupun kita jadi raja di Raja Wesantara, walaupun kita jadi dewa di alam surga tingkat 4, Sang Buddha mengerti ada penderitaannya, ada kesusahannya, ada yang kurang di sana, bukan sesuatu murni bahagia mutlak. Jadi ada penderitaannya. Akhirnya ternyata jadi ini menderita, jadi itu menderita. Orang kaya pun juga menderita di dalam kekayaannya. Orang miskin juga menderita dalam kemiskinannya. Jadi semuanya itu ada segi deritanya masing-masing. Akhirnya direnungkan, itulah yang jam 2 subuh sampai jam 6 pagi dilihat, dicari penderitaan, sebabnya penderitaan, padamnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan dengan jelas. Disitulah akhirnya dia, ketika ini teorinya begini, jalannya sudah dijalankan, akhirnya terrealisasi dan membuahkan yang mutlak, bebas dari penderitaan dalam batin dan pikiran Sang Buddha. Disitulah yang dikatakan beliau mencapai pencerahan agung. Kalau mengetahui 12 step ini dipahami dengan jelas dan terang, baru beliau mengatakan, aku telah mencapai kebuddhaan. Kalau kita sama sekali 4 kesunyatan, nggak tahu jalan, tidak pernah dijalankan, dilaksanakan, dan pencapaian realisasinya tidak pernah dihasilkan, jadi nol potol. Jadi semua agamawan kalau cuma tahunya baca kitab suci, tapi ngakoni kepiye nggak ono yang dilakonin, jadi sesungguhnya dia masih nol potol. Masih TK atau SD aja nggak lulus mungkin. Sehingga Gus Dur bilang yang di MPR DPR itu, ini semuanya lulusan SD aja nggak lulus. Karena apa? Karena ucapan mereka seenaknya sendiri, ngawur lah, bohong sini, memfitnah sana, gitu, saling menjelekkan. Akhirnya kan tidak lulus dia. Sang Buddha kan memang begitu juga. Siapapun juga yang moralitasnya nggak bagus, ucapannya, tingkah lakunya nggak bagus, SD belum lulus. Kalau dia sudah lulus SD, masuk SMP itu pikiran sudah tenang. Pikiran sudah tenang, dia lebih tenang lagi, masuk SMA. Meningkatkan kualitas batinnya, masuk SMA. Kalau kita masuk university, harus diajarkan untuk bagaimana menganalisa, menyelidiki sebab dan akibat, yang mana yang menyebabkan kita menderita, tahu sebabnya, akarnya di mana, bagaimana membuangnya, bagaimana menyingkirkan. Jadi mereka itu ilmiah, cara mengajarkan dengan sangat tepat seperti ini. Akhirnya apa yang sudah diajarkan Sang Buddha diajarkan kepada manusia dengan cara yang sama, tekniknya sama, teknologi yang sama, di dalam memanage cara berpikir yang sedemikian dahsyatnya, sehingga kebebasan yang sudah dicapai oleh Sang Buddha juga bisa diberikan tekniknya yang sama kepada semua makhluk. Para manusia, bahkan para dewa pun bisa mencapai kesucian. Jadi Sang Buddha ini termasuk guru para manusia dan para dewa. Bukan guru cuma guru biasa gini. Dia punya kewajiban luar biasa. Satu hari minimum 18 jam dia mengajar terus. Jadi ini tidak ada guru agama sehebat Sang Buddha. Di malam hari beliau memiliki kewajiban 4 jam mengajarkan di alam-alam dewa. Jadi jam 10 malam sampai jam 2 subuh itu beliau punya kewajiban mengajarkan kepada alam-alam dewa. Jadi dengan demikian, di alam-alam dewa ini, kalau kita mau bertemu sama para dewa yang mengerti hukum kebenaran yang realita, pasti mereka katakan agama Buddha the best, agama Buddha yang paling benar. Karena semua kitab suci itu di tiap-tiap ada disimpan di tingkatan surga kedua, bisa disimpan di sana. Jadi kita bisa menyelidiki, kita bisa membaca kitab suci mana yang nyata dan jelas. Marilah kita bersama-sama membuktikan kebenaran itu yang terbaik. Nah, itu penting, kebenaran. Iya. Karena sebenarnya, terima kasih masih bersama Dhamma TV. Luar biasa sekali kisah tentang Sang Buddha, mengapa Waisak disebut hari Tri Suci Waisak, karena ada kronologi antara kelahiran, pencapaian pencerahannya, dan wafatnya
Sang Buddha sendiri. Dan itu semuanya terjadi di saat bulan Mei, bulan purnama. Dan bagi pemirsa, kami persilakan untuk mau menelpon untuk berinteraksi di 081 348 651 777. Saya ulangi, silahkan untuk menelpon di 08134 8651 777. Dan bagi yang akan ber-WA, kami persilakan di 08775 990 7102. Tema kita adalah Waisak di saat Corona. Dan tentu saja hal ini menjadikan hal yang luar biasa sekali. Pada tahun ini ada pandemi Corona yang telah mendunia, dan tentu ada banyak hal yang harus disadari oleh semua orang, bahwa kita harus menghormati juga alam, menghormati bagaimana penyebaran Corona ini supaya tidak terus menyebar kemana-mana. Nah, tentang kebenaran yang diajarkan Sang Buddha itu tentu saja banyak orang mengatakan, tentu saja yang berkata benar, yang berkata agama Buddha is the best, tentu Bante. Ya, Bante kan pengikut agama Buddha, pengikut Sang Buddha. Dan bagi saya, pemeluk agama lain, saya tidak perlu percaya pada apa-apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, bila ada pernyataan begitu, apakah Sang Buddha marah dan menggerakkan semua anak buahnya, bante-bantenya untuk berperang misalnya, Bante? Sang Buddha ini adalah manusia yang paling bijaksana di alam jagat raya. Karena beliau melihat tiap-tiap orang itu punya pembawaan masing-masing. Kalau mereka belum mencapai tingkatan yang dikatakan punya kebijaksanaan dan kedewasaan di dalam spiritualnya, pasti berbicara seperti itu. Kalau dia punya kebijaksanaan, punya kedewasaan dalam spiritualnya, dia akan mempelajari. Yang ditekankan Sang Buddha sebagai kitab suci itu apa? Ternyata kita semua ini loh sudah membawa kitab suci. Sang Buddha tidak memaksa kita harus percaya sama kitab suci Tipitaka, tetapi belajarlah bagaimana kita menggunakan mata kita. Siapapun yang punya mata ini, melihat apapun juga akan timbul dua versi. Yang bisa menimbulkan penderitaan, yang juga bisa menimbulkan kebahagiaan. Apakah hanya cuma ini positif dan negatif saja? Ternyata ada di tengah-tengahnya yang netral. Jadi dengan demikian tidak ada yang istilahnya tidak akan terjadi yang positif atau negatif. Semuanya dia agama apapun juga, yang positif juga ada, yang negatif juga ada. Kalau kita mengikuti yang negatif, percaya tidak percaya, kita akan menderita sendiri. Tetapi siapapun juga mengikuti jalur yang positif, dia juga bukan percaya sama agama Buddha, tapi dia akan bahagia juga. Kalau bisa lebih bahagia daripada itu, bagaimana meletakkan batin dan pikiran selalu di tengah-tengah, tidak terombang-ambing ke kanan maupun ke kiri, berarti dia menjaga pikiran selalu seimbang, tidak pernah dikacaukan, seolah-olah tidak ada problem dengan matanya lagi. Disitulah teknologi yang luar biasa yang tidak pernah diajarkan di agama yang lain. Nah, teknologi ini juga sama dipakai dalam telinga kita juga sama. Telinga kita semua juga begitu. Terkadang mendengarkan kata-kata yang positif, yang muji-muji, kita senang, gembira, bahagia, positif, menyenangkan. Terkadang kita lebih sering juga kata-kata caci maki, fitnaan, kata-kata kasar. Waduh, sedih, kita menderita. Nah, ini kita ini bahagia, ini menderita. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan bahwa itu kita kecemplung atau salah menilai apapun juga, tetapi ketidakpandaian kita mengolah telinga kita sehingga kita terbawa oleh penderitaan. Walaupun ada kata-kata yang sangat busuk, sangat jelek, tetapi Sang Buddha memberikan trik yang luar biasa
bagaikan ada tamu yang datang untuk memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kita tutup pintu, maaf saya tidak terima tamunya. Kan otomatis barangnya mereka bawa lagi toh, hadiahnya kan kita yang dibawa itu adalah berapa karung sampah-sampah misalkan. Kita nggak terima, ya sudah mereka bawa kembali. Seperti itulah mereka mau memasukkan sampah ke telinga kita supaya kita jengkel, mangkel, marah, kita tutup, tidak dimasukkan. Jadi kita otomatis kita dengan trik teknik teknologi yang sudah diajarkan 2600 tahun yang lalu, yang begitu bijaksananya, wah luar biasa, supaya siapapun belajar teknik seperti ini, mempelajari kitab suci yang melalui keenam indera, mana yang bahagia ini dikembangkan, yang mana membuat kita menderita, bagaimana menutup, bagaimana memadamkan, bagaimana menghancurkan sampah-sampah ini supaya tidak ada tersisa di dalam pikiran kita. Di sana lain dikatakan kita bersihkan melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran secara terus-menerus belajar seperti ini. Manfaat luar biasa akan didapatkan dalam hidup ini. Kita akan menjadi manusia yang super happy. Kalau kita tidak pernah belajar seperti ini, ngawur, nonton saenake dhewe, sing didelok saenake dhewe, sing diwono saenake dhewe, ngomong saenake dhewe, lakukan saenake dhewe, semuanya jadi sampah. Sampah siapa yang rugi? Orang sekitar kita juga rugi. Ngomongan kita jahat, nyetus, tidak enak, ya. Tinggal mungkin suka nempeling, tendang, mukul, dan macam-macam. Akhirnya mereka susah oleh kita. Karena kita sendiri yang sedang menderita, menyalurkan penderitaan pada pihak-pihak yang lain. Maka Sang Buddha katakan, marilah, cukup ikutin, hentikan kejahatan. Jangan berpikir sedikit pun kejahatan, Anda tidak akan bicara sesuatu yang negatif. Anda juga tidak melakukan sesuatu yang negatif. Tetapi kalau ada pikiran negatif, itulah bahaya telah muncul dalam diri kita dan akan membahayakan pihak yang lainnya. Tetapi kalau kita suka memikirkan yang positif, memasukkan program yang positif, kita akan punya ucapan positif. Tingkah laku kita akan positif. Ini akan mempengaruhi, membuat segi positif akan menyebar di mana-mana. Virus positif ini akan sangat berguna dan membawa manfaat pada semua pihak. Tetapi kalau kita bisa membersihkan batin dan pikiran kita selalu jernih, hening, tenang, sangat intuisif, otomatis kita punya ide-ide yang sangat cemerlang, kemampuan cara berpikir yang lain dari yang lain. Disitulah yang dikatakan kita menjadi orang makhluk yang bijaksana, sehingga kebijaksanaan ini apa yang kita ucapkan akan mengena, semua orang bisa terima dengan kebijaksanaan. Wah, pinter sekali cara bicaranya, karena dimulai dari pikiran yang cerdik, cerdas. Karena apa yang Sang Buddha ajarkan itu memang mengajak kita, jadilah manusia yang cerdik, cerdas, bijaksana, tidak ada niat jahat sama sekali. Anda akan menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dimanapun juga mereka muncul. Jadi kehadiran seseorang yang sudah mengerti tentang ajaran itu akan diharapkan oleh orang lain, akan membuat senang orang lain, akan membuat ayem hati orang lain. Ya, dan sekarang kita lihat aja manusia yang suka mendengarkan Dhamma TV, mereka sudah ada mengalami manfaat, mendapatkan perubahan. Tiap-tiap orang yang mendengarkan, oh, I feel very peaceful in our mind. Dia merasa tenang, damai dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Dhamma TV ini. Jadi kena, nggak usah nunggu tek mati nunggu itu ketinggalan zaman. Jadi kita masih hidup itu bisa memahami, menyerap, wah ternyata indah, ternyata membuat aku adem, ayem, tentrem. Jadi kalau kita hanya menunggu nanti mati, wes dipuji itu misalnya gurih nggak lu? Wong gurih ini gurih mati kok. Iya, jadi lebih baik sebelum kita tahu bahwa ajaran ini benar atau salah, maka ada juga tentang Sutta Kalama Sutta Bhante, bagaimana ini? Ya, itulah. Kalama Sutta ini termasuk salah satu sampai sekarang maupun yang akan datang, banyak agamawan itu selalu begitu. Mengatakan ajaranku ini paling bagus, paling indah, paling benar. Yang lainnya itu salah-salah, sudah nggak usah kamu belajarin, nggak usah kamu baca. Nah,
Semuanya setiap datang ngomong seperti itu. Sehingga kelompok Kalama ini bingung. Bante yang betul yang gimana? Kok tiap ada guru agama datang ngomong begini, guru itu juga ngomong begini, punyaku yang paling bagus menjelekkan yang lainnya. Maka dari itu Sang Buddha katakan, sudah sewajarnya, hai Kalama, engkau ragu dan bingung. Maka dari itu saya hanya menyampaikan begini, kamu harus dengarkan baik-baik. Kalau itu memang kamu dengarkan, kok kemerungsung ya, timbul kebencian, timbul nggak senang, timbul keraguan-raguan, berarti kita tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Tetapi apapun yang dikatakan dari siapapun juga, nasihat-nasihat pembicaraan itu, kalau itu berguna, bermanfaat, di mana dilakukan akan membuat saya bahagia, orang lain juga bahagia, semuanya bahagia, semuanya menikmati manfaatnya dari nasihat itu. Tetapi kalau kita hanya punya pusing api, gopek pusing bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ini kan monopoli ya toh, agama yang monopoli. Jadi yang selalu memonopoli seperti ini, itu sesungguhnya ada ketakutan mereka, sesuatu yang tidak benar yang mereka sembunyikan. Maka dari itu kita harus bicara kebenaran, di dalam kebenaran, mari kita tidak usah nutup-nutupin, ikutlah jalan kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi kebenaran itu memang relatif, tetapi ada banyak hal, ada hal yang diterapkan oleh Sang Buddha tentang ehipassiko. Nah, apa itu ehipassiko? Maka akan kita kupas setelah segmen berikut ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Waisak di tengah-tengah pandemi corona. Sekali lagi kami persilakan yang akan menelpon di 081 3486 51777. Dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Muslim. Semoga puasa Anda dan ibadah Anda diterima oleh Tuhan. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tadi tentang bahwa semua ajaran itu semua mengatakan bahwa ajaran itu selalu benar. Ajaran saya, agama saya, pemahaman saya, kepercayaan saya adalah yang terbenar. Tetapi Sang Buddha mengatakan di dalam Kalama Sutta mengatakan bahwa jangan percaya begitu saja pada tradisi-tradisi kuno, pada kitab-kitab kuno, bahkan kepada gurumu, juga kepada Sang Buddha sendiri, kepada saya. Sang Buddha mengatakan begitu. Tapi coba praktekkan, manfaatkan, logikakan. Nah, itu tertera di dalam Kalama Sutta. Tentang ehipassiko, Bante. Apa itu, Bante? Ya, ehipassiko itu artinya datang, lihat, buktikan. Maka dari itu kalau agama ini semua itu adalah teori. Sekarang bagaimana kita bisa membuktikan? Bagaimana kita mempraktekkannya? Kalau ada teori, tidak tahu prakteknya, bagaimana dia akan mendapatkan hasil? Maka prakteknya itu adalah siapapun yang menjalankan itu, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini akan terbukti dalam hidup ini, tidak usah kok pertanyaan mata ini sih. Jadi saat ini kita akan bisa bahagia bila mana kita masing-masing itu memiliki kepandaian memanage cara dia bicara. Kalau kita bicaranya itu ngawur, nggak tahu yang positif yang mana, yang negatif yang mana, ngomong seenaknya, tidak ada batasnya, nggak usah direken, nggak ada yang istilahnya positif atau negatif, itu nggak usah. Jadi ngomong apa saja nggak apa-apa, karena itu tidak dibutuhkan. Mereka hanya butuhnya percaya, tetapi ini tidak. Siapapun juga kalau dia bicara negatif, dia agama apapun juga, wah orang ini kok sadis, kok seenaknya ngomong, ngomel-ngomel, marah-marah, memfitnah sini, menjelekkan sana. Nah otomatis orang akan mengatakan, kok welek ya, sampah-sampah yang keluar dari mulutnya. Nah itulah yang kata bahwa orang seperti ini menunjukkan pikirannya sampah, yang keluar jadi sampah. Maka orang yang pandai mengerti agama,
Yang dinilai bukan KTP-nya, bukan oh Bantenya pakai jubah pasti ngomongnya betul. Tidak. Ada juga yang ngomongnya tidak karu-karuan, karena Bante juga manusia. Ada yang latihan tapi latihnya seenak-enak dewe, ngomong seenak dewe, melakukan seenak dewe, akhirnya amburadul juga, bisa juga. Maka dari itu, walaupun dia seorang biku atau apapun juga gelar agamanya, kalau ucapannya tidak benar, ya tetap dia tidak benar cara bicaranya. Makanya kalau ucapannya benar, tidak memfitnah, tidak caci maki, tidak kata-kata kasar, tidak berbicara yang tidak ada gunanya. Yang dibicara sesuatu yang bermanfaat, memberikan nasihat, memotivasi ke arah jalan yang terang. Itu yang dijelaskan terus, diomongkan terus. Nah ini kata-kata ini membawa manfaat, membawa kedamaian bagi pihak yang lain. Demikian juga, kita perlu manajemen di dalam tingkah laku kita. Tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau kita tidak tahu membedakan antara baik dan tidak baik, berarti sesungguhnya dia juga tidak punya kepandaian untuk menilai. Kebijaksanaan sama sekali nggak ada. Sing apik sing dhisik, sing elek sing dhisik, nggak perlu kabeh. Jadi kan kalau pimpinan tidak tahu tingkah laku yang gimana, yang benar dan mana yang tidak benar, tidak tahu, otomatis dia kan tidak pantas jadi pimpinan untuk memimpin anak buahnya. Maka itu tingkah laku juga begitu. Harus tahu manajemen dalam tingkah laku yang benar itu seperti ini. Tingkah laku yang salah itu seperti ini. Suka mukul, suka nendang, suka mencuri, suka berzina, suka mabuk-mabukan. Otomatis orang kata, ini model apa sih yang dia lakukan? Kok modelnya seperti binatang, tawur-tawuran, tendang-tendangan, cakar-cakaran, gigit-gigitan ya toh. Ada perempuan sana dikejar, polisi itu kejar, waduh, katanya jagoan. Akhirnya rusak semua. Jadi dengan demikian tahulah kalau itu memang tidak benar, kita katakan dia salah di dalam tingkah lakunya, manajemen yang tidak tepat. Tetapi siapapun juga yang datang dan membuktikan dengan manajemen cara tingkah laku, tidak membunuh, tidak menyakitin siapapun juga, tidak mengambil barang, tidak korupsi, tidak melakukan perbuatan asusila, dan tidak pernah mabuk-mabukan lagi, otomatis dia mengikuti jalur yang tepat, benar, dan pembawa kedamaian bagi pihak yang lain. Demikian juga, kita harus tahu manajemen ke dalam pikiran kita sendiri. Itu juga tergantung usaha kita ada dua, usaha yang benar dan usaha yang salah. Demikian juga kalau usahanya kita benar, otomatis perhatian juga benar. Kalau usaha kita salah, perhatian juga salah. Demikian juga kalau usaha benar, perhatian benar, itu akan membuat kita tenang dan damai. Kalau usahanya salah, perhatiannya salah, ini akan kacau balau dan pikiran kita. Jadi kita menderita. Yang punya pikiran kita menderita karena kita tidak tahu bagaimana menata pikiran kita dengan tepat dan benar, sehingga kita secara pribadi masih kacau balau, masih bingung, masih stres. Bagaimana kita bisa membimbing anak buah kita? Maka kita harus membina diri kita terlebih dahulu dengan mengikuti meditasi yang kuat, kokoh, benar, sehingga tenang dan damai akan menjadi milik kita. Baru nanti kita masuk lagi pengertian benar atau pengertian kita masih salah, pikiran kita benar atau pikiran kita masih salah. Marilah kita memisahkan kita di mana, jalan mana yang kita tempuh, yang benar atau yang salah. Kalau tidak tahu jalannya ini dengan jelas, sesungguhnya agama itu masih buta. Yang mimpin juga buta, anak buahnya tambah buta. Yang mimpin bodoh ya semua jadi bodoh. Maka dari itulah orang bijaksana itu ada orang yang pandai, tahu pikiran yang benar itu adalah pikiran yang seperti ini. Sedangkan pikiran yang salah ada pikiran seperti ini. Yang salah itu masih diliputi oleh keserakahan, kebencian, kebodohan yang begitu kuat. Tapi nasi dablek seolah-olah punya betul, benar. Nah ini namanya sudah bodoh tapi masih dablek, ngaku-ngaku paling pintar. Nah ini sulit. Maka dari itu kita harus kita membebaskan dari kebencian, kita membebaskan pikiran kita dari keserakahan,
kita harus membebaskan pikiran dari kebodohan, selalu eling dan waspada. Dengan manajemen pikiran yang positif seperti ini, kita tahu, oh jalan ini yang harus kau tempuh, di dalam jalan benar dan baik. Aku akan tenteram, aku damai, akan membuat lingkungan kita juga ikut tenteram, ikut damai. Kalau kita tidak seperti ini, kita tidak akan bisa menciptakan kondisi kondusif yang membuat kita damai. Demikian juga yang terakhir, pandangan benar itu seperti ini, pandangan salah itu seperti ini. Pandangan salah itu gimana? Pandangan salah itu kita memandang, kita tidak tahu apa itu penderitaan. Kita tidak tahu apa itu menyebabkan kita menderita. Kita tidak tahu bagaimana cara untuk melenyapkan penderitaan itu. Kita juga tidak tahu sama sekali jalan untuk melenyapkan penderitaan. Jadi kita sama sekali tidak punya pandangan benar, yang ada pandangan sakar PDW. Jadi itulah, jadi kalau dia mengikuti cara yang salah, tidak memiliki pandangan yang benar seperti ini, nggak tahu, untuk pribadinya kan nggak tahu bagaimana dia bisa membimbing ke murid yang lain. Maka itu, yang penting itu, dia harus merealisasi pandangan benar itu adalah mengerti. Ini ada penderitaan. Tapi semua penderitaan masalah kita itu ternyata ada sebabnya. Ini loh sebabnya. Selama sebabnya masih ada dalam pikiran, kita menderita. Sang Buddha mengajak, cabut seakar-akar dari semua penyebabnya sehingga timbullah padamnya penderitaan. Nah, untuk mencapai pemadaman penderitaan ini ternyata ada jalan untuk melenyapkan penderitaan itu. Kalau ini dijalankan, ternyata penderitaan itu harus diterima apa adanya. Nafsu keinginan sebagai penyebab dari penderitaan itu harus dikurangi, dilemahkan. Kalau kita bisa mencabut seakar-akarnya dari nafsu keinginan, padamnya penderitaan itu. Kalau padamnya ini direalisasi dengan sungguh-sungguh, berarti kita sudah menjalankan untuk mencapai pemadaman total, akan tercapai dengan jelas dan terang. Disinilah 4 jalan ini dijalankan secara teori, prakteknya gimana, realisasinya sudah terrealisasi atau belum di dalam diri kita masing-masing, baru mereka katakan, datang, lihat, buktikan akan kebenaran itu. Tetapi kalau kita sudah beragama puluhan tahun sampai 60, 70, 80 tahun, masih bingung, masih kacau, masih stres, wis tuwek, ada yang tuwek sudah 70-an lebih, golek bojo sing lolos 12 tahun mau dikawin, aduh, keberlanjut. Jadi kakek-kakek ya, hargailah mereka sebagai cucu kita. Jangan terlalu memfoya-foyakan, tidak tahu harus bagaimana menggunakan tenaganya, memikirkan untuk kebahagiaan pribadi maupun kebahagiaan yang lainnya. Pikirkanlah dengan baik. Jangan asal nafsu seperti alam binatang, sesuka-sukanya, kan sangat memalukan. Baiklah kita sadar, kalau sudah tua, ya cukuplah dengan apa yang sudah ada. Jangan mencari sensasi yang antik dan aneh-aneh. Maka itu, inilah namanya tidak tahu harus bagaimana mengendalikan nafsunya, sehingga nafsu diobral seenak dewi. Sangat-sangat menunjukkan derajat yang lemah, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga itu akan merusak nama agama mereka. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang dikatakan seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang, sebenarnya itu apa yang dia punya, yang telah dijabarkan tadi oleh Bante. Seperti misalnya Abu Nawas bertemu dengan The King, bertemu dengan Raja. Ketika Raja, Abu Nawas, saya minta air. Oh ya, tapi saya hanya punya kopi. Oh baik, terima kasih Abu Nawas. Maka minumlah Raja kopi yang diberikan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas, saya minta uang kepadamu. Oh, sang raja, saya tidak punya uang, tapi saya punya koin-koin emas. Oh, terima kasih. Dan suatu saat maka raja berkata, Abu Nawas, kenapa kamu bicara jelek kepada saya? Karena di mulutnya Abu Nawas hanya ada kejelekan, di pikirannya Abu Nawas hanya ada kejelekan. Maka Abu Nawas tidak bisa memberikan yang baik. Manusia berbicara jelek karena di dalam pikirannya, di dalam mulutnya hanya ada kejelekan.
kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang yang tadi saya katakan bahwa seseorang tidak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Seperti raja yang meminta air, tetapi Abu Nawas hanya punya segelas kopi, ya itu yang dia berikan. Dia tidak punya air, sudah jadi kopi, ini mau yang mulia. Ya terima kasih. Sekarang saya minta uang Abu Nawas, tidak ada, saya tidak punya yang mulia, saya cuma punya koin emas. Oke, terima kasih. Tapi ketika sang raja menegur Abu Nawas, mengapa kamu berbicara bohong kepada saya? Karena di mulut dan pikiran Abu Nawas hanya ada kebohongan. Abu Nawas tidak bisa berbicara jujur karena memang tidak punya kejujuran. Dan ini berbahaya sekali. Kalau bentuknya air, kalau bentuknya koin emas, semua orang bisa tahu. Tetapi mentalitas, moralitas itu orang kadang terselubung sekali. Bahkan kadang orang terbawa oleh manisnya pembicaraan seperti Abu Nawas tadi, tetapi ternyata di dalamnya kosong melompong, bahkan isinya mungkin hanya kotoran pikiran, kotoran kata-kata, sehingga tidak ada gunanya sama sekali. Orang tidak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Mau dicerahkan, Bante? Ya, otomatis kalau kita tidak punya kebijaksanaan dan cara berpikir, mungkinkah kita bisa bicarakan sesuatu kebijaksanaan? Kalau kita tidak punya kesabaran dan cara berpikir kita, bagaimana kita tahu bisa memberikan teknik cara untuk kesabaran kepada orang-orang lain? Kalau kita tidak punya ketenangan dalam batin dan pikiran, kalau kita tidak pernah menjalankan teknik cara supaya kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu, lalu bagaimana kita bisa membimbing orang untuk mencapai ketenangan dan kedamaian itu? Kecuali kita hanya menjiplak, ngomong yang apa kita dapat dari buku, kita hanya ngomong ini berdasarkan buku ini, aku berdasarkan guruku yang bicara seperti itu. Jadi dengan demikian ini sesungguhnya quality belum terjadi di dalam batin kita. Kita hanya sebagai plagiator, mendapatkan pelajaran dari guru sini, langsung kita ajarkan kepada anda sekalian. Itu namanya kita tidak punya ilmunya, tetapi kita hanya mengambil. Maka dari itulah yang dikatakan otomatis kalau kita sudah terbiasa pikiran-pikiran condongnya ke negatif, yang dibicarakan sesuatu yang negatif. Demikian juga kalau kita condongnya pikiran selalu ke positif, kita akan terlihat apapun yang dibicarakan itu mengarahkan ke hal-hal yang positif. Walaupun itu mungkin ada kritikan, celaan, tetapi itu mengajak kita supaya sadar ada kesalahan-kesalahan sebagai contoh-contoh supaya kita tidak mengikuti cara yang salah itu. Maka dengan demikian itu bukan menunjukkan kenegatifannya, tetapi kasih contoh ada kejadian seperti ini dan seperti itu. Maka yang contoh ini yang jelek jangan ditiru, tetapi kalau kita salah mengartikan yang diomongkan yang jelek aja, lama-lama tanpa kita sadari kejelekan itu masuk menyerap dalam pikiran, itu kita laksanakan, dikira oh Bantenya juga ngajari yang jelek seperti itu. Bukan seperti itu. Kita juga diminta untuk memilah-milah, memilih-milih siapapun yang bicara. Kalau positif tetap sebagai positif yang kita ambil, kalau negatif itu perlu hati-hati, jangan ditiru, walaupun itu dari bante kita, atau mungkin dari pastor kita, atau mungkin dari kiai kita, atau dari bedanda kita, walaupun dia seorang agamawan, terkadang bisa keprocot membicarakan sesuatu yang negatif. Tetapi kita yang bijaksana, ya kita maklumin apa yang dia bicarakan 99% bagus, ada 1% yang jelek, marilah kita maafkan. Jangan dimasukkan yang 1% itu kita perbesar, kita perbesar terus-menerus, diulang-ulang sehingga akhirnya seolah-olah jadi gosip yang kemana-mana karena kejelekan. Yang 1% itu marilah kita hapus, tidak usah dibicarakan lagi, selesai sudah. Maka dengan demikian yang kecil
kita lenyapkan, yang besar kita perkecil, sehingga masalah yang di dunia ini bisa diselesaikan dengan sangat simpel dan sederhana. Demikian juga, ini sebagai pencerahan untuk batin dan pikiran kita. Lalu sekarang kita menghadapi corona ini. Sang Buddha yang mengatakan, carilah bagaimana yang menyebabkan munculnya corona. Corona itu bisa terkena karena bisa melalui mata, melalui hidung kita, melalui mulut kita. Maka kita diminta tutup hidung sama mulut, supaya kemanapun juga kita berjalan, supaya kita tidak terkena virus itu. Ingat, kalau saya kena virus, saya batuk, keluar percikan-percikan yang tidak terlihat begitu banyak, jutaan, dalam radius mungkin sekitar 2 meter, dikatakan 2 meter itu. Saya jarang lagi ke sana. 3 langkah, batuk lagi, keluar lagi. Jadi terang virus itu akan terkena. Kalau kita kumpul berdoa bareng dimanapun juga, apakah di wihara, di gereja atau dimanapun juga, kalau ada yang kena, ini akan mengakibatkan sekitar akan kena. Maka jangan ditiru di tempat-tempat tertentu yang mereka salah, percaya dengan salah. Kita sakit atau kita mati, atas yang menentukan. Aku percaya atas menentukan. Akhirnya kita percaya yang salah, kita melanggar hukum alami. Akhirnya kita kumpul, ternyata dari sekian banyak 400 orang yang terkena, misalkan 300 yang terkena virus itu. Ini bukan Tuhan yang menghukum, mencoba kita, tetapi kita tidak tahu hukum yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita sok pinter, sok ngaku-ngaku bahwa kita mana Tuhan, ternyata hukumnya tidak dipahamin. Itulah keliru-ilmuologi di sana. Jadi bukan atas yang menentukan, belajarlah ilmunya, pahamilah. Ilmu ketuhanan itu ada di mana-mana. Memahami seperti ini, Anda akan selamat dan aman, sehingga Anda lebih menjauh dari lingkungan, memperbanyak lingkungan, itu akan membahayakan bagi kita. Maka itu tutup telinga, jauh dari tempat keramaian, dan ingat, uang itu juga berbahaya. Kalau kita sering belanja pakai uang, ternyata uang ini juga mengumpulkan virus dan bakteri. Begitu jutaan bakteri dan virus ada di sana. Kita pegang, kita masukkan sampai di toko atau di rumah. Ada makanan enak, kita langsung nyakut, masuk mulut, sudah kena kita. Itulah yang dikatakan ketika kita pakai uang dimanapun juga, kita harus siap-siap cuci tangan lagi, bersihkan. Ketika kita ke toko manapun juga, ambil ini, ambil itu. Orang lain bisa ambil duluan, tapi nggak jadi. Ternyata orangnya kena. Tadi dia langsung dipegang. Jadi ada idu-idunya yang mencrok di sana, virus-virus di sana, kita akan terkena. Maka dengan memahami seperti ini, kita harus hati-hati. Walaupun kita ke tempat swalayan itu, kita tetap hati-hati. Ya, dengan demikian otomatis kita lebih baik pakailah sarung tangan, pegang itu, taruh. Nah, kita beli semuanya, sampai masukkan kresek semua, taruh, hati-hati semuanya. Sampai di rumah, cepat-cepat kita cuci tangan, cuci baju kita, otomatis kita ganti semuanya dengan bersih, supaya virusnya tidak bertebaran di rumah kita, tidak mengenain kakak, adik, orang tua kita, atau pacar kita, pasangan hidup kita, supaya bisa terhindar dengan mempelajari bagaimana penularan virus-virus itu. Itulah namanya kita belajar ajaran yang dikatakan Tuhan ada di mana-mana, kebenaran itu ada di mana-mana. Mengikuti jalan yang benar untuk menghindar dari semua penyakit akan membebaskan kita dari corona itu. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita sudah kena? Ingat, di dalam kita mengena corona itu, kita harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk apa? Karena di dalam doa itu membangkitkan energi positif dalam pikiran kita. Ketika pikiran positif, tanpa kita sadari,
tubuh kita, otak kita itu akan memproduksi zat-zat kimia yang menyehatkan kita, yang mampu meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh kita, sehingga virus-virus akan mampu ditaklukkan oleh imunitas kita karena kita rajin berdoa pagi dan malam. Apalagi kalau kita sudah kena, otomatis kita harus lebih rajin lagi. Dan perlu diingat, kita kena biasanya masuk ke hidung dan berada di tenggorokan berapa hari. Maka ketika kita sudah merasa tidak enak di tenggorokan kita, marilah kita sering kumur dengan garam, air hangat dengan garam, kumur, buang, sampai 5 kali buang. Lalu kita merasa hidung tidak enak, air hangat dengan garam itu juga begitu, digurah, disedot melalui hidung, keluarkan melalui mulut, sedot hidung, keluar dari mulut, sampai 5 kali seperti itu. Jadi dibersihkan terus, virus dibuang dari rongkongan maupun dari hidung kita, terus menerus begitu. Sering demikian, sesudah itu juga sering minum air, supaya yang masih ada sisa-sisa di leher kita, biarkan virusnya masuk ke dalam lambung. Karena di dalam lambung kena asam lambung, dia tidak tahan, akhirnya mati di situ. Otomatis tidak ada yang tersisa di antara leher sampai kerongkongan, sampai ke paru-paru. Itu bersih terus. Kapankah virus akan menyerang paru-paru kita? Karena kita sudah pandai mengolah dan tahu apa yang menyebabkan, di mana letaknya. Kita bersihkan secara terus-menerus seperti ini, pasti kita aman, bebas dari corona, kita bebas dari virus, dan kita memiliki kemampuan untuk mandiri, menjadi self-development dengan meningkatkan imunitas kita, dengan bermeditasi, dengan baca parita. Dengan cara seperti ini, kita akan sungguh-sungguh mampu mengatasi secara alami, tidak perlu dengan sesuatu yang mujizat atau apapun juga. Karena paham akan hukumnya, Anda akan tahu jalan untuk melenyapkan penyebab dari semua penderitaan itu. Ya, Bante. Dan banyak sekali dewasa ini orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang sangat sembrono. Karena sesungguhnya sembrono adalah kebodohan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sembrono adalah kekuatan, tetapi sesungguhnya sembrono adalah kebodohan. Karena di dalam sembrono Anda tidak akan ada kebijaksanaan. Baik, akan kita kupas setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Terima kasih tadi Bante telah menjelaskan tentang COVID-19 itu, bahwa sesungguhnya kita harus tetap waspada menyikapi adanya COVID tersebut. Dan sekali lagi kami persilakan untuk yang menelpon, bisa menelpon ke WA-nya ya, ke WA kantor ini. Jadi di nomor yang telah saya sebutkan tadi bisa nelpon by WA, yaitu 081 3486 51777. Juga bisa WA di nomor tersebut ataupun di nomor 08 775 990 7102. Kami persilahkan. Jadi sebenarnya ajaran dari Yang Mulia tadi itu telah mengajarkan bahwa jangan pernah sembrono menghadapi COVID-19 ini, karena itu virus, tidak ada orang yang tahu. Mungkin saya sedang kena COVID, Anda juga tidak tahu. Bila saya dengan arogan saya bertamu ke rumah Anda, sebenarnya saya telah membawa bencana bagi keluarga Anda. Jadi waspadalah bahwa sebenarnya setiap tamu, dan mungkin Anda sendiri seorang carrier ya, pembawa, sebenarnya banyak orang yang telah membawa virus corona tetapi tidak tahu dan belum tahu. Mungkin juga kalau vitalitas dan imunisasi tubuhnya bagus, maka virus corona memang bisa pergi. Sembrono adalah kebodohan. Kebijaksanaan sangat diperlukan di dalam menangani virus corona ini.
Adakah kebijaksanaan itu diajarkan oleh Sang Buddha, Bante? Ya, Sang Buddha ini sangat menekankan, jadilah manusia yang bijaksana. Tahu bahwa kita ini masih bodoh, misalkan. Makanya kebodohan ini jangan ditularkan pada pihak yang lain. Maka itu kita diminta, ayolah kita bareng-bareng mulai sekarang jangan mau menjadi orang bodoh, maupun dibodohin oleh siapapun juga. Tetapi belajarlah untuk menjadi bijaksana. Belajarlah menjadi pintar supaya kita paham bahwa sesungguhnya kita sendiri ini juga bisa menularkan sesuatu yang positif dan berguna untuk yang lain kalau kita punya kebijaksanaan. Tetapi kalau kita bodoh, tidak tahu apa-apa, bagaimana itu virus bisa mengena pada orang ini? Kita tidak tahu. Aku kelihatan sehat kok, aku tidak ada apa-apa kok. Tetapi kita tidak sadar. Mungkin baru-baru ini kita kumpul bersama sama teman-teman, ada puluhan orang, ngobrol, ngomong, minum, makan, minum. Jangan seperti biasanya. Kalau minum ya bareng-bareng, gelas kita diminum sini, kita juga minum sebanyak gelasnya yang lainnya. Akhirnya kita tanpa sadar ada virus yang masuk. Hanya berapa hari kita merasa aku sehat, aku tidak ada sakit. Tetapi sudah 3 hari itu ternyata kita sudah menyebar di dalam mulut kita tanpa kita sadari. Waktu itu kacing misalkan, kita juga menularkan ke teman-teman yang lain. Maka dengan demikian inilah ketika kita haji kita tutup. Oke, bagus. Tetapi kita ingat, kita cuma mungkin dilap dengan sapu tangan atau dengan tisu, tapi kita pegang lagi pisang goreng yang kita mau makan bareng-bareng. Saya tidak bisa banyak lah, aku makan separuh aja. Nah, separuh kita cuil, separuh kita letakkan. Ternyata virusnya nempel di pisang itu. Maka dengan demikian orang yang lain mau datang makan, aduh, aku semua lagi. Tapi kepingin loh pisang goreng itu kok enak yo. Wah, dia pikir dari separuh saya ambil aja 1/4 makan. Jadi 1/4 di orang itu yang makan itu kena virus kita. Yang sebelah lagi ada yang makan lagi, eman nih sisa, nanti dibuangkan eman, tak makan baiklah. Akhirnya dia juga kena lagi. Jadi dengan demikian tanpa disadari kita hajing menularkan pada yang lain. Kita pegang ini, mereka juga pegang itu, akhirnya kena. Ganti-ganti gelas yang sama-sama dipakai, kita juga kena. Jadi dengan demikian inilah, apalagi kalau kita memang pestanya di hotel mana harus naik lift. Ketika orang yang naik lift itu kena, pegang ini, pegang sana, kita pegang. Akhirnya pegangan inilah yang kita tanpa sadari ada virus-virus yang nempel melalui tangan kita. Karena mungkin pegang dinding atau mungkin sedang mencet nomornya, di situ kita kena virus melalui sana. Maka dengan demikian ini sangat-sangat rentan. Maka dari itulah kita harus menghargai. Menteri-menteri kita adalah orang yang pintar-pintar, sudah memberikan cara untuk pencegahan supaya penyebaran virus itu tidak kemana-mana. Marilah kita bersama-sama menjaga keselamatan orang-orang lain seperti anak kita yang paling kita cintai. Cuma ada satu anak yang kita cintai. Jangan kita menularkan kepada anak itu. Siapapun juga anggaplah sebagai anak kita. Anggaplah mereka sebagai orang tua kita. Anggaplah mereka sebagai kakak adik kita bersama. Jangan kita benci. Aku kena ini sekalian aja. Taruh virusnya di tempat sini, tempat sana, di tempat lift. Karena kita sudah benci, marah, aku sudah minta doa, Tuhan kok begini sih, ngasih aku virus. Akhirnya kita balas dendam dengan cara begitu. Itu bukan ajaran Tuhan. Tuhan bukan seperti itu. Anda mengikuti teorinya hantu. Anda benci sendiri, marah sendiri, nggak senang, akhirnya Anda jadi hantu. Jadi dengan demikian jangan diwolak-walik. Kalau Anda jadi hantu, sadarilah Anda punya niat jahat. Karena melakukan kejahatan, menularkan penyakit, itu niat jahat, Anda ada grupnya hantu. Tetapi kalau Anda Tuhan, pikirkan dengan bijaksana. Kalau aku melakukan ini bisa menyebarkan penyakit pada orang lain, aku jadi setan ini. Aku mau jadi hantu, aku tidak mau. Aku mau jadi Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Jalan yang bersih, jalan yang benar, jalan yang baik, ikutin jalan Tuhan itu. Baru kita sama-sama mencegah supaya kita
menjauh dari aktivitas untuk sementara 2 bulan, 3 bulan, menyepi sendiri, stay away in the home, tinggal di rumah masing-masing, banyak berdoa, banyak buku, kitab-kitab suci, banyak mendengarkan hal yang positif, membangunkan motivasi, berkumpul sama keluarga, berbicara sesuatu yang bermanfaat, sehingga dengan demikian kita mengisi waktu sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama, sehingga kita juga bisa mengatasi corona itu dengan cepat, karena masing-masing orang menggunakan kebijaksanaan, bukan menggunakan kebutuhan, bukan menggunakan dengan benci, dendam, mau menyebarkan penyakit ini menyeluruh ke seluruh dunia, karena kita tahu kita bukan jadi hantu, tetapi kita akan mengikuti jalan yang bersih, yang baik, yang benar. Jadilah muridnya Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Jadi demikian ya, kesadaran tentang bahwa corona itu patut kita hindari, karena sesungguhnya corona itu adalah wabah. Corona itu bakteri, virus. Jadi dia tidak bisa terdeteksi oleh kasat mata, dia tidak terlihat karena memang sebenarnya dia makhluk hidup. Jadi ketika dia menyebar, mungkin juga dulu adalah bakteri biasa yang kemudian bermutasi karena suhu udara dan ketahanan tubuh manusia telah rentan di zaman sekarang ini. Dan banyak sekali obat-obatan yang bisa digali, dan yang terutama adalah disiplin. Sebelum terkena ini disiplin dulu, bahwa virus corona harus dihormati. Artinya itu ya, kita sedang ada virus corona sedang datang, kita harus menghormati, kita harus di rumah, dia sedang beraksi, kita jangan sampai tertular dan menularkan, tetapi hormati dia dengan cara di dalam rumah, stay home, di dalam rumah, diam di dalam, lakukan. Bagi seorang yang bijaksana, dia akan mempunyai banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah tanpa pernah bosan, tanpa pernah di rumah itu membuat sesuatu yang menjengkelkan. Tetapi inilah saatnya berkumpul dengan keluarga yang tidak pernah masak, karena sudah tidak ada lagi orang berjualan makanan yang gampang dicapai. Jadi suka memasak, yang biasanya jarang-jarang di rumah, sukanya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, sekarang tinggal di rumah. Yang dulunya selalu berbincang dengan teman-teman, sekarang berbincang dengan orang tua. Di sini ada banyak sisi positif dari adanya corona ini. Hormatilah alam, hormatilah lingkungan Anda, dan di sinilah Anda akan tahu sebenarnya corona banyak positifnya juga. Dan tentang hal seperti ini sudah diajarkan tadi oleh Yang Mulia, bahwa kebijaksanaan itu sangat penting, karena banyak orang pandai tapi tidak bijaksana, apalagi sudah masih bodoh, tidak pernah belajar yang baik, justru tidak mempunyai kebijaksanaan. Ya, inilah yang perlu ditambah lagi. Orang yang bijaksana itu dia juga harus memahami bahwa ternyata virus itu mereka ada vibrasinya. Vibrasinya begitu rendah. Jadi kalau kita punya vibrasi pikiran kita penuh dongkol, benci, bingung, takut, cemas, vibrasi kita rendah, kita akan terkena, masuk menjadi satu kesatuan dengan virus nempel ke diri kita. Tetapi kalau kita latihan, sering memancarkan vibrasi yang positif, selalu memancarkan cinta kasih, selalu mengucapkan semoga semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua penyakit. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Jadi terus kata-kata positif itu akan meningkatkan vibrasi kita, makin lama makin tinggi, otomatis virus-virus itu tidak cocok dengan gelombang kita, mereka tidak bisa masuk, tidak menempel kepada kita. Di sanalah yang dikatakan bahwa vibrasi yang positif adalah vibrasi untuk mencegah penyakit menyerang diri kita.
Karena banyak penyakit itu karena pikiran kita yang negatif itu. Kita jengkel, kita mangkel, kita dendam, kita bingung, kita stres. Itu bisa mendatangkan penyakit untuk diri kita. Tetapi kalau kita pikiran positif, pikir positif, imunitas kita makin tinggi, imunitas kita makin kuat, vibrasi kita juga tinggi, otomatis penyakit apapun juga tidak akan bisa menyerang ke badan kita karena kita punya gelombang yang mampu melindungi diri kita sendiri secara alami. Itulah yang dikatakan vibrasi itu ada energi yang muncul dari pikiran kita. Kalau energinya positif, kita akan terlindung dengan yang positif, yang negatif tidak akan bisa mendekat dan menyerang diri kita. Bahkan magic pun tidak akan bisa mengena. Kalau kita punya vibrasi yang positif, jangan takut dengan guna-guna. Jadi tidak akan terkena. Kita lihat, katanya itu Jokowi juga sering mau diguna-guna orang. Ahok juga mau digunakan karena dia vibrasinya positif, memikirkan untuk kepentingan rakyat. No way. Jadi Tuhan selalu menolong orang yang baik. Vibrasinya menjadi kuat. Baik, kita tetap di Dhamma TV. Setelah satu segmen lagi, kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan kita tentang Waisak di tengah Corona. Dan memang selama bulan pendalaman Dhamma, 1 bulan sebelum hari Waisak kemarin itu, semua wihara telah mengadakan pendalaman Dharma selama 1 bulan itu dengan cara online. Wihara betul-betul melockdown wihara masing-masing untuk tidak berhubungan dengan umat secara langsung. Dan memang ada juga 1-2 umat yang datang, tetapi tentu dengan kategori, dengan persyaratan kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, adanya sanitasi dan juga air untuk cuci tangan dan cuci kaki, dan juga duduk dengan jarak 1,5 meter. Banyak orang tidak mengerti mengapa harus duduk dengan jarak sedemikian jauh 1,5 meter. Nah, penjagaan jarak ini juga tadi telah diterangkan oleh Yang Mulia Bhante bahwa agar tidak terlalu banyak virus yang bisa menular dari manusia satu ke manusia yang lain. Dan juga semoga para pejabat pemerintah mengerti tentang bagaimana PSBB atau jaga jarak ini tetap diterapkan, dan jangan sampai ada acara mudik. Pemirsa, saya juga menekankan karena diri sendiri ini, kita ini tidak tahu, mungkin hari ini saya sudah terkena COVID dan saya pulang ke kampung halaman saya, dan di sana ada sanak saudara yang masih bersih karena dimudik, diudik di hulu sana tidak ada COVID, tapi saya orang kota datang pada mereka di mana mereka bersih, sehat, udaranya bagus, dan saya di sana datang. Saya sakit, memberikan penyakit kepada keluarga saya. Nah, di sanalah sesungguhnya ada, kalau bisa dibilang, dosa telah saya bawa, saya tularkan pada orang-orang di udik sana itu. Jadi tetaplah dengan kesadaran tinggi, kita punya banyak WA, kita bisa video call untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Trisuci Waisak, dan berbagai ucapan dengan internet. Itu perlunya internet. Jadi tetaplah kita untuk satu kali ini, untuk saat ini, tahun 2020 ini tidak perlu mudik. Saya harap anjuran dari pemerintah, anjuran dari Bapak Jokowi untuk tidak mudik dilaksanakan. Bila Anda sadar bahwa sebenarnya perjalanan Anda dari kota ke mudik ini atau ke tempat yang lain adalah bisa menjadi penyebaran virus. Karena virus itu apa?
virus itu bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu. Dan seperti yang dikatakan Bante, semua makhluk hidup yang rendah ya, itu mempunyai vibrasi kehidupan, getaran hidup yang rendah. Bila getaran hidup yang rendah itu termasuk keserakahan, sakit hati, iri hati, kebencian, kekecewaan, putus asa, itu vibrasi yang rendah. Bila vibrasi tadi itu cocok dengan COVID, dia akan gampang sekali masuk. Dan vibrasi ini memang layak harus kita naikkan terus dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara bahagia, dengan cara-cara yang melakukan kebaikan. Namun namanya manusia, ada kalanya kita sedih. Aduh, tadi kok begini ya, saya sedih, saya tidak enak, saya ingin menangis. Turun vibrasi kita. Padahal kita sudah membaca parita, sudah baik, sudah bahagia. Tetapi ada kalanya vibrasi kita turun. Karena ya namanya manusia, imannya naik turun. Saat itu COVID datang, bisa kena. Untuk sembuh sulit sekali. Jaga imunitas, jaga vitalitas, jaga kebersihan batin, sehingga Anda selalu gembira, Anda bahagia, sehingga vibrasi yang rendah dari segala penyakit tidak mampu menyentuh Anda. Baik Bante, apa pesan-pesan Waisak kali ini Bante? Ya, kita sekarang harus tahu, dalam suasana seperti ini, memang kita harus punya trik dan punya kepandaian di dalam menggunakan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan kita masing-masing yang begitu luas dan begitu luar biasanya. Maka dari tadi saya katakan, bila mana sistem sosial ini sudah dijalankan sistemnya, kita menjauh, kita tutup hidung, telinga, dan macam-macam, kita sering cuci tangan, dilaksanakan setiap kita bepergian kumpul dimanapun juga sudah menjauh, dan pulang, ganti cepat pakaian, dicuci, semua dibersihkan, kita juga mandi, otomatis ini mencegah supaya secara tubuh jasmani tidak akan mengena kepada pihak yang lainnya. Sekarang secara pikiran, ingat, pikiran kita itu sangat gesit, sangat lincah, sangat aktif. Tidak ada arah, tidak ada tujuan, semua dipikirkan, akhirnya kita mumet dewe, kacau dewe, stres dewe, bingung sendiri, juga mungkin kecewa, takut ini, khawatir itu, banyak yang dipikirkan sehingga kita tambah stres. Ketika kita sudah tambah stres ini, berarti kita sudah sakit jiwa kita. Kalau batin kita sudah sakit, ada gelombang virus itu yang mendekat sama kita, klop, dia masuk ke dalam diri kita. Podo-podo ele aku mlebu nang awakmu yo. Tetapi untuk mencegah ini, kita harus meningkatkan vibrasi kita supaya kecenderungan kita ke hal-hal negatif, bingung, kecewa, stres itu tidak akan muncul. Dengan mulai sekarang isilah pikiran kita dengan aktivitas yang positif setiap detiknya. Karena pikiran kita setiap detiknya aktif luar biasa, gesit, lincah, luar biasa, yang tak terhitung dan tak pernah dibahas oleh siapapun juga. Hanya Sang Buddha yang menjelaskan tiap detik pikiran kita itu aktifnya itu 10 pangkat 12. 1 triliun aktivitas tiap getarannya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau 1 triliun ini tidak ada pengontrolnya, amburadul, banyak negatifnya, kita akan menderita sendiri. Maka mulai sekarang Anda tidak pernah memimpin pikiran Anda dengan tepat dan benar, meningkatkan vibrasi yang lebih tinggi setiap saat. Alangkah indahnya. Marilah kita harus tahu mengapa pikiran kok bingung, gelisah, takut, cemas, frustrasi, stres. Itu karena kita tidak punya pegangan. Kita tidak punya arah yang tepat. Maka mulai sekarang kita harus punya pegangan. Pegangan itu adalah, aku mau menjadi manusia yang sadar akan diriku sendiri. Yang sadar tidak mau memiliki pikiran sampah-sampah, pikiran yang kotor. Aku kecewa, jengkel, mangkel, benci, dendam, takut ini, khawatir itu, kacau, frustrasi, stres, itu adalah sampah yang sungguh-sungguh sampah.
Maka dari itu, supaya sampah ini tidak muncul, kita harus mengarahkan pikiran ini dengan yang positif. Setiap detik, setiap saat, bangkitkan energi positif dalam pikiran kita tanpa henti. Ucapkan terus-menerus, sadar, damai, sadar, damai. Terus-menerus setiap detik kita ucapkan seperti ini, berarti dalam waktu 1 jam kita ada 3.600 triliun energi positif kita bangkitkan. Disitulah yang dikatakan vibrasi kita tinggi dan kuat sekali, sehingga yang sakit tadi, gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, stres, tidak memberikan kesempatan pikiran-pikiran sampah itu muncul lagi dalam pikiran kita. Yang adanya sadar damai, sadar damai, sadar damai. Secara terus menerus kita sudah memiliki kekuatan dahsyat, punya power. Disitulah yang dikatakan siapapun berpikiran positif, ingat, energi positif ini getarannya diterima oleh hipotalamus kita, dan hipotalamus ini adalah sentral untuk memancarkan getaran-getaran ke seluruh organ kita. Ini positif, melancarkan yang positif, organ kita bekerja dengan positif, dia normal kembali, kita sehat kembali. Di situ akan menimbulkan imunitas yang kuat di dalam diri kita. Otomatis virus apapun yang masuk, penyakit apapun yang masuk, racun apapun yang masuk, mampu dinetralisir oleh imunitas yang tinggi itu dengan vibrasi yang tinggi, sehingga kita semuanya memiliki teknik-teknik, cara yang luar biasa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan kita praktekkan secara pribadi, sehingga kita akan menjadi manusia yang sangat pinter, cerdas, pandai mengolah pikiran yang sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya, sehingga cara-cara yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ini adalah cara yang sangat-sangat spesifik. Karena zaman Sang Buddha mengatakan siapapun juga yang menggunakan 4 faktor akan membebaskan kita dari semua penyakit. Maka 4 faktor itu harus kita bangkitkan dalam diri kita. Bila mana ini dijalankan dengan tepat dan benar, kita pun akan bebas dari semua penyakit, yaitu canda, wirya, cita, vimangsa. Semuanya akan bebas dari penyakit. Kita bahagia, kita tenang, dan kita lebih sehat. Semoga apa yang saya jelaskan ini membawa manfaat sebaik mungkin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante. Doa dari Yang Mulia adalah semoga semua makhluk berbahagia. Demikian juga doa yang sama ini juga saya berikan juga kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, dan juga kepada yang sedang menjalankan puasa dan juga yang sedang merayakan hari suci Trisuci Waisak. Terima kasih, kita sudahi sampai di sini dahulu. Sampai jumpa pada minggu depan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.